2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murniati Mani. Saya dari Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Bimbingan Konseling Islami. Dan di sini saya akan mempraktekkan bimbingan konseling Islami individual yang menggunakan teknik kursi kosong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Kak. Baik, Kak. Silakan duduk di situ, Kak. Ini dengan Kak Rabia ya? Iya, Kak. Oh, Masya Allah, cantik kali ya Kak Rabia ternyata. Terima kasih, Kak. Kalau betul asalnya dari mana Kak Rabia? Asalnya dari Subulu Salam, Kak. Oh, dari Sumatera. Iya. Ini kan kita belum kenalan nih. Iya. Biar kita nggak sungkan, biar enak cara ngomongnya. Kita manggil apa nih? Biar lebih enak didengar. Kakak aja kali ya. Oh, Kakak aja. Iya. Berarti saya juga boleh manggil Kakak. Boleh. Baik. Kan Kakak dari Sumatera nih. Iya. Berapa jam tuh dari Sumatera ke Banda ini? Dari Subulu Salam ke sini sekitar 12 jam lah, Kak. Oh, lama kali ya, 12 jam. Berarti perjalanannya malam lah ya? Iya, malam nyampenya pagi. Oh, berapa tuh ongkosnya dari Singapura? Maaf ya, kayak sedikit apa nggak salah. Kak. Ongkosnya sekitar 250, Kak. Oh, udah 10. Iya. Lumayan mahal juga ya. Iya, cukup menguras lah, Kak. Dengar-dengar nih di Suku Salam nih, ini ya banyak pohon sawit ya. Iya, Kak, di Subulu Salam memang banyak pohon sawit, Kak. Berarti Kak Rabia punya pohon sawit dong. Punya kalau dibeli, Kak. Soalnya kan belum beli, tapi belum punya. Oh iya. Iya. Kalau boleh tahu Kak Rabia di sini tinggal di mana? Di sini tinggalnya di Rukoh, Kak. Apa nih aktivitas Kakak di sini? Aktivitas sehari-hari ngampus. Oh, ngampus. Iya. Semester berapa? Semester 6, Kak. Oh, semester 6. Iya. Iya. Kalau boleh tahu tujuan Kakak ngapain sih di sini? Tujuannya pengen menyelesaikan masalah, pengen curhat juga, Kak. Kan gak ada kawan curhat gitu, Kak. Sebelumnya Kakak udah pernah belum melakukan layanan konseling? Belum pernah, Kak. Ini pertama kali, makanya mau coba gitu, Kak. Oh, belum pernah. Dengar-dengar gitu belum pernah juga. Belum. Kalau dengar-dengar udah pernah, cuman melakukan layanannya itu belum. Oh iya. Karena kan Kakak belum tahu nih apa itu konseling. Sebelum kita mulai tahap konseling, saya jelaskan dulu ya apa itu konseling. Jadi konselor itu adalah pemberi bantuan kepada seseorang untuk menyelesaikan masalah atau disebut dengan konselor. Nah, di sini saya sebagai konselor dan Kakak sebagai klien saya gitu untuk menyelesaikan permasalahan Kakak nantinya. Gitu. Terus di dalam konselor ini terdapat ajas-ajas. Ajas itu bisa disebut dengan peraturan yang ada di dalam kami kayak gitu. Nah, ajas pertama itu adalah ajas kerahasiaan. Jadi ketika Kakak bercerita nanti, rahasia Kakak tetap aman gitu. Jadi Kakak tidak perlu takut bahwasanya kami akan membarkannya keluar gitu. Jadi Kakak tetap aman gitu, tetap nyaman aja gitu. Kami tidak akan membawanya keluar selain dari di dalam ruangan ini. Jadi masalah Kakak hanya kita berdua yang tahu. Terus yang kedua itu adalah ajas kesukarelaan. Kalau boleh tahu tadi Kakak kesini dalam keadaan terpaksa nggak? Oh, enggak, Kak. Kalau itu insya Allah sukarela. Oh, sukarela, alhamdulillah kalau begitu. Terus yang ketiga itu adalah ajas keterbukaan. Jadi ketika Kakak nanti bercerita permasalahan Kakak harus terbuka gitu. Jangan ditutup-tutupi gitu apa yang permasalahan Kakak ingin ceritakan kepada saya. Biar kita dapat solusi bersama permasalahan Kakak nantinya kayak gitu. Dari penjelasan yang sudah saya pancarkan, apakah Kakak sudah mengerti? Sudah, Kak. Saya sudah mengerti. Memang kelihatan dari wajah Kakak kelihatan kesel, sedih, cemas. Apa sih permasalahan Kakak yang ingin Kakak ceritakan kepada saya? Sebenarnya permasalahan tentang keluarga sih, Kak.
Apa tuh? Tentang ini kak, orang tua saya tuh terlalu pilih kasih kak sama saya dan kakak saya. Oh ya, terus? Ya itu kak, kayak ya semuanya kalau misalkan kakak saya butuh langsung diiyakan, sedangkan kalau misalkan saya butuh kayak tunggu tunggu nanti dulu, belum ada uangnya, nanti ya belum ada, padahal ada. Sedangkan kakak saya padahal dia nggak terlalu butuh, cuman dia pengen itu langsung diiyakan gitu kan. Oh iya iya. Kalau boleh tahu, kakak mulai dari kapan nih kakak merasa dibeda-bedakan? Sebenarnya udah lama ya, kayak dari masih SMP juga udah, cuman kalau dari situ kan masih belum terlalu ini ya, kayak ya udahlah biarin aja, masih bisa gitu. Ya, saya mengerti bagaimana perasaan kakak dibeda-bedakan. Pasti nggak enak rasanya ketika kita dibedakan, apalagi dengan saudara kita. Iya. Nah, apakah kakak pernah menceritakan kepada orang tua kakak bahwasanya kakak itu merasa dibeda-bedakan dengan saudara kakak? Pernah kak, sudah pernah mencoba untuk cerita gitu kan. Apa nih respon orang tua kepada kakak setelah kakak menceritakannya? Kalau orang tua minta maaf, habis itu dibilang ya besok nggak kayak gitu lagi gitu. Terus bagaimana perasaan kakak setelah orang tua kakak bercerita seperti itu? Setelah mendengar responnya senang sih kak, cuman ya kayak gitu, cuman ngomong di depan saya aja, habis itu besok tetap nggak ada perubahan. Oh iya iya. Kalau boleh tahu kakak merasa dibeda-bedakan di posisi mana nih kakak merasa dibedakan? Dalam segala hal sih kak, kayak misalkan kakak saya keluar malam itu diizinkan, sedangkan saya tidak. Habis itu kayak misalkan kalau kakak saya nggak kerjain pekerjaan rumah itu nggak dimarahin, cuma dibilang oh mungkin capek. Tapi kalau misalkan saya yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah kayak langsung dimarahin gitu kak. Terus banyak sih kak, kayak kakak saya minta uang segini langsung dikasih tanpa dipertanyakan, sedangkan saya minta uang karena memang butuh, itu dipertanyakan kak rincinya uang itu dikeluarkan kemana aja gitu kak. Oh iya iya. Kalau boleh tahu kakak bersaudara berapa? Dua kak. Oh berarti kakak yang terakhir ya? Iya, saya yang anak terakhir. Berapa nih umur saudara kakak? Umur saudara saya 23 tahun kak. Oh kalau umur kakak? 20 tahun. Oh berarti beda 2 tahun ya? Iya kak, ada sedang 2 tahun. Aktivitas saudara kakak sekarang ngapain? Aktivitasnya sama juga kayak saya, dia juga masih kuliah. Oh masih kuliah. Iya. Kalau aktivitas orang tua kakak Kerja. apa nih pekerjaannya? Ya sebagai orang tua saya, yang ayahnya jadi guru, kalau mama jual kelontong. Iya 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 iya. Iya. Nah setelah kakak bercerita mengenai permasalahan kakak, sepertinya kakak kebingungan ya bagaimana cara mendapatkan solusi. Jadi sepertinya kakak juga masih sulit gitu. Jadi dari masalah kakak kan agak sedikit sulit nih. Jadi saya menawarkan nih teknik kursi kosong untuk mendapatkan solusi dari permasalahan kakak. Jadi apakah kakak bersedia melakukan teknik kursi kosong? Sebenarnya bersedia kak, cuman saya belum paham nih kak, teknik kursi kosong itu gimana maksudnya. Jadi seperti ini kak. Jadi teknik kursi kosong ini nanti kakak akan memainkan 2 peran, yaitu peran orang tua kakak dan peran kakak sendiri nantinya. Dan di sini kakak akan nanti mengeluarkan semua keluh kesah kakak, apa yang kakak pernah selama ini yang tidak bisa kakak keluarkan. Jadi apakah kakak bersedia? Insya Allah saya bersedia kak. Baik kak, karena kakak bersedia, mari kita melakukan teknik kursi kosong kak. Baik. Baik kak, silahkan duduk kak. Sini. Selanjutnya kita akan melakukan teknik kursi kosong, yang dimana nanti kakak ini memerankan 2 peran, yaitu di sebelah sini kakak memerankan sebagai orang tua kakak, dan di sini memerankan sebagai kakak sendiri nantinya. Jadi coba kakak bayangkan apa yang selama ini kakak rasakan kepada orang tua kakak setelah kakak merasa nih dibeda-bedakan. Bayangkan saja di sini ada orang tua kakak. Ya, saya coba ya kak ya. Iya kak. Rileks aja kak, rileks. Ada
dipanggil ya kak ya. Iya. Bapak gimana sih Pak? Saya kan juga mau Pak, mau kayak kakak, mau dikasih ini, mau dikasih itu, mau diturutin apa yang saya mau Pak. Bapak gimana sih? Kakak kalau misalkan minta ini minta itu dikasih, terus kakak kalau misalkan keluar malam dikasih, kakak pacaran dikasih, sedangkan saya enggak Pak. Gimana Pak? Saya juga mau. Ya, baik Kak. Pindah ke kursi selanjutnya Kak. Maaf ya Kak. Baik Kak. Nah, di sini kakak berperan sebagai orang tua kakak. Coba kakak bayangkan bagaimana jawaban orang tua kakak setelah kakak mengatakan itu kepada orang tua kakak. Iya, sabar dulu ya. Kalau misalkan kamu itu minta itu terus-terusan, kan uangnya juga nggak cukup. Jadi sabar dulu. Terus kakak kamu juga kan udah lebih besar dari kamu. Otomatis kakak kamu udah bisa lebih menjaga diri, sedangkan kamu enggak. Kamu kan masih kecil. Kamu tuh masih belum cukup kayak kakak kamu. Baik Kak. Pindah ke kursi selanjutnya Kak. Baik, selanjutnya kakak berperan sebagai kakak sendiri. Setelah orang tua kakak mengatakan itu, apa yang kakak rasakan di saat itu? Setelah orang tua kakak mengatakan itu, apakah kakak sedih? Apakah kakak sangat emosional kakak? Bagaimana yang kakak rasakan saat itu? Belum aja kak, relax. Sebenarnya saya marah kak. Tidak ada pembelaan dari orang tua saya, baik itu dari mama, dari bapak, semuanya sama saja tetap membela kakak saya. Padahal saya kan juga marah di situ, saya sedih. Seharusnya mereka itu membujuk saya, tapi kenapa hanya kata-kata itu saja yang keluar? Iya, maaf. Tapi kata-kata itu hanya sebatas kata saja, tidak pernah dilakukan lagi. Kata maaf itu hanya sekedar kata maaf. Tidak ada pembelaan untuk saya, tidak ada perubahan ke depannya. Tetap saja pembandingan itu tetap selalu ada. Perbandingan itu tidak pernah berubah. Baik kak. Sesi kursi kosong telah selesai kak. Mari kita kembali ke kursi awalnya kak. Baik kak. Selamat dulu kak. Nah, setelah melakukan teknik kursi kosong tadi kak, bagaimana perasaan kakak setelah ini? Setelah melakukan teknik tadi, saya merasa sedikit lega ya kak, karena sudah bisa menyampaikan unek-unek saya, apa yang selama ini terpendam sudah bisa saya sampaikan. Jadi kakak, dari permasalahan kakak tadi yang saya dengar, sebenarnya orang tua kakak itu tidak membeda-bedakan kakak dengan saudara kakak. Kenapa kak? Karena setiap orang tua itu tidak akan membeda-bedakan, baik itu anak pertama maupun anak kedua. Mereka itu sama-sama sayang. Tetapi cara pendidikannya itu berbeda-beda. Mungkin karena kakak masih kecil, jadi kakak itu belum bisa dibilang dibebaskan gitu. Sedangkan saudara kakak itu udah dewasa, udah bisa menjaga dirinya. Apalagi kan umurnya katakan 22 tahun. Nah sedangkan kakak 20 tahun gitu. Jadi orang tua kakak tuh merasa kakak paling kecil gitu. Walaupun kakak udah dewasa sekarang ini, kakak merasa tuh, orang tua kakak tuh merasa kakak tuh masih kecil gitu, masih harus diawasi gitu. Takut pergaulannya kakak itu hancur, takut pergaulan kakak itu bebas, takut pergaulan itu lingkungan yang buruk kayak gitu. Jadi karena secara tidak ada orang tua yang membedakan kak, pasti sayang kedua-duanya gitu. Jadi menurut kakak nih, setelah melakukan konseling ini, apakah kakak masih merasakan nih kakak dibeda-bedakan? Untuk saat ini masih ada sedikit ya kak rasa perbedaan itu. Walaupun ya memang kakak benar, kalau orang tua itu menurut mereka itu tidak membeda-bedakan, ya itu memang benar kak. Saya tidak bisa memungkiri itu. Mungkin karena saya masih anak yang paling kecil, mereka berperilaku seperti itu. Tapi walaupun begitu kak, saya tetap merasa sedikit
sedikit di dalam hati saya ini masih ada rasa perbedaan, itu masih ada kak, itu belum sepenuhnya hilang gitu kak. Di sisi mana nih kakak merasa dibedakan? Masih tetap seperti yang awal kak. Di semua hal itu tetap ada perbedaan, walaupun mungkin ya persepsi saya aja nih ya kak ya yang berbeda. Cuman ya namanya kita anak, kalau misalkan ngeliat kakak kita lebih dikasih lebih itu pasti ya iri lah gitu kak. Jadi kan kakak bilang tadi kakak dibedakan seperti contoh kayak macam keluar malam gitu kalau tadi kan saudara kakak dikasih keluar malam, misalkan kakak enggak. Jadi itu kak, jadi kan pernah nggak saudara kakak nih keluar malam melakukan sesuatu yang membuat orang tua kakak marah gitu? Kalau misalkan keluar malam membuat orang tua saya marah itu saya kurang tahu juga ya kak ya, karena kadang ketika kakak saya keluar malam, habis itu pas pulangnya tengah malam itu kan saya sudah tidur kak, jadi saya tidak tahu orang tua saya marah kepada kakak saya atau tidak. Tapi kalau dilihat setelah paginya, biasanya kan kalau malamnya udah marah, paginya pasti ada sedikit perbedaannya kak gitu. Tapi setelah dilihat paginya kayak biasa aja gitu kak. Iya. Nah itu kak, nggak ada kan kejadian sesuatu gitu, entah itu hal yang negatif gitu yang dilakukan saudara kakak, nggak ada kan? Nah jadi itu kak, jadi saudara kakak tuh, jadi orang tua kakak tuh percaya kepada saudara kakak tuh, bahwasanya dia bisa menjaga dirinya gitu. Nah sedangkan orang tua kakak kepada kakak itu dia takut kalau kakak tuh melakukan sesuatu yang enggak, dia takut kakak itu nggak bisa seperti saudara kakak gitu. Jadi mereka itu harus memang benar-benar menjaga kakak yang biar lebih baik lagi gitu. Kan semua apa yang kakak minta kan diberikan orang tua kan? Nggak semua sih kak, kayak Sisi yang apa nih yang bilang ada? tadi kak, kalau misalkan ya pengen beli sesuatu padahal itu butuh gitu, kadang nggak dikasih juga. Nggak semua apa yang saya minta dituruti juga kak. Sesuatu apa tuh yang nggak diberikan kepada orang tua kakak? Apa yang kakak minta nggak diberikan? Seperti misalkan nih, saya minta sepatu kan sepatu kan, kalau sepatu udah terlalu lama tuh kan kadang ada bolong, ada robek gitu kan kak. Nah sepatu saya sebenarnya udah layak ganti kak, cuman pas saya minta itu ya nanti gitu. Ya, di saat itu kakak bertanya nggak, kenapa orang tua kakak nggak memberikan kakak sepatu baru? Kenapa orang tua kakak nggak memberikan sepatu baru? Saya bertanya kak, saya bilang kenapa, kan uangnya ada. Terus ya, dijawab lagi, enggak, uangnya belum cukup, uangnya masih ada kepentingan lain kayak gitu kak. Sedangkan pas kakak saya, setelah saya meminta, kakak saya meminta lagi, dikasih kak uangnya gitu. Nah jadi dia itu kak, kan orang tua kakak tadi bilang belum cukup gitu. Mungkin di saat saudara kakak meminta sesuatu itu udah ada gitu, cukup uang itu memenuhi gitu. Nah setelah itu ada nggak orang tua kakak memberikan sejak waktu itu? Tunggu memang benar-benar saya gimana ya kak? Tunggu memang saya itu ya udah marah sama mereka, habis itu memang udah kayak nggak ngomong lagi, terus nggak mau berangkat. Kalau misalkan kemarin tuh sekolah ya kak, nggak mau berangkat sekolah lagi, baru dibeli kan. Kalau nggak kayak gitu nggak bakal dibeli. Dawi, kau Kakak pernah nggak merasa kakak itu disayang orang tua kakak? Ya pastinya pernah dong kak, karena kalau misalkan udah berantem hebat gitu kan, kayak orang tua saya juga merasa sedih ya, kayak gitu kak. Nah itu dia kak, karena orang tua kakak tuh merasa gimana ya kak, sedih juga gitu bahwasanya anaknya tuh merasa berbeda, padahal mereka tuh tidak berbeda-bedakan gitu, tapi kakak merasa jadi hanya firasat kakak aja tuh kakak dibedakan. Kalau seandainya kakak dibeda-bedakan, pasti kakak nggak dirawat sebesar sekarang gitu, secantik sekarang itu, tidak diberikan sekolah, tidak diberikan makan, tidak diberikan
kualitas lain dan sebagainya. Baik, Kak. Jadi kakak tuh harus berpikiran positif kepada orang tua kakak. Makanya untuk kakak tuh sebenarnya sayang kepada kakak. Baik, Kak. Saya juga sudah mulai sadar kalau misalkan memang saya mikirnya itu agak salah gitu, Kak, keliru dalam berpikir. Iya kak. Eh, Setelah melakukan konseling ini, apa yang kakak lakukan terhadap orang tua kakak? Mungkin setelah ini saya bakal lebih gimana ya, Kak, lebih perhatian mungkin ya. Kan kemarin tuh kalau misalkan mereka nanya kayak jawabnya sarkas gitu ya, Kak. Mungkin setelah ini saya bisa memperbaiki itu. Baik, Kak. Jadi dari permasalahan kakak sekarang tuh kakak merasa kakak tuh dibedakan. Kakak merasa kakak tuh dikasih oleh orang tua pada saudara kakak sendiri. Hanya dirasa kakak saja. Jadi setelah melakukan konseling ini, bagaimana perasaan kakak? Apakah ada yang ingin kakak sampaikan lagi supaya kita mencari solusi dan keluarnya? Untuk saat ini belum ada sih, Kak. Cuman kok perasaannya ya sedikit lega, lumayan lah, Kak, ya. Udah nggak kayak yang pertama datang gitu, Kak. Alhamdulillah kalau seperti itu, Kak. Karena kan kakak belum merasa apa nih. Jadi menurut kakak kita buat konseling lagi nggak untuk kedepannya? Karena kan sekarang nggak mungkin nih, karena jam juga udah terlalu sore nih. Bagaimana? Apakah kakak mau melakukan konseling untuk besok atau minggu depannya? Boleh, Kak. Sepertinya minggu depan lah ya, Kak. Karena besok mungkin masih ada kesibukan lain gitu, Kak. Hari apa, Kak? Mungkin harinya sama seperti hari ini, Kak, di hari Selasa. Oh, hari Selasa. Iya. Boleh, Kak. Saya bersedia untuk membantu kakak. Jadi terima kasih banyak ya, Kak, telah datang ke konseling kami. Semoga kakak lebih baik lagi. Makasih ya kak ya. Iya, sama-sama. Begitu saya pulang dulu kak. Iya, saya antarkan ya, Kak. Iya kak.